teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Teman-teman, kali ini kita akan melakukan bahasanya readingan. Namun readingan kali ini tuh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kan ini juga udah mau akhir tahun ya teman-teman. Kita akan lihat gitu perjalanan kamu dalam beberapa bulan terakhir sebelum kamu mencapai memang ke hampir akhir tahun ya teman-teman. Dimana kita akan melihat kondisi kamu dalam beberapa bulan terakhir dan kita akan lihat kondisi kamu ke depannya di tahun 2024 ya teman-teman, yang dimana mungkin di readingan ini lebih banyak afirmasi-afirmasi positif. Kita akan melihat pesan-pesan dari semesta, apa-apa saja hal positif yang akan kita lakukan di tahun 2024. Karena aku sadar ya teman-teman, dalam beberapa minggu terakhir readingan aku tuh hanya tentang cinta yang dimana all I know that lebih penting kita lebih ini ya teman-teman ya, kita mikirin perasaan orang terus, kita nggak ada mikirin perasaan kita, padahal kita perlu loh menerima afirmasi positif gitu ya teman-teman. Jangan hanya sering memberikan afirmasi positif, kita juga harus feedback afirmasi positif ke diri kita, apalagi kita mau memasuki fase new year. Oke teman-teman, mari kita lihat kondisi kamu pada beberapa bulan yang lalu teman-teman. Oke, let's check it out. Aku akan pakai kartu Lenormand teman-teman. Sebelumnya mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa kita harus melihat kondisi kamu ya teman-teman. Karena pertama untuk memastikan energi, dan juga kita akan mengintip sedikit cerita kamu, apa yang telah terjadi kita akan ulas, dan kita akan revisi mungkin di tahun depan tidak akan terjadi hal-hal atau kesalahan yang sama. Kita akan lihat loh teman-teman. Oke. Perlu saya ingatkan bahwa ini merupakan general reading, jadi energinya bisa terbolak-balik. Sesuai atau tidaknya ini hanya kamu yang tahu ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan ambil 5 tebaran kartu dan kita akan lihat fase, ada terambil 2 nggak apa-apa. Fase atau siklus apa yang telah kamu lalui. Entah ini mengenai percintaan atau apapun lah itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bacakan. Kita sesuaikan terlebih dahulu teman-teman. Di sini sudah ada 5 tebaran kartu yang dimana mari kita ngumpul, kita akan bacakan indikasi-indikasi kartu yang sudah terdapat di meja ini. Oke teman-teman, di sini sudah ada 5 kartu. Oke, salah belibet. Yang dimana di sini ada kartu The House. The House atau rumah menggambarkan suatu perasaan, suatu indikasi, sebuah perasaan dimana kamu pernah merasa aman, pernah merasa secure, pernah merasa stabil, pernah merasa terlindungi, pernah merasa pokoknya sebuah perasaan dimana kamu nyaman seperti di dalam sebuah rumah yang hangat gitu ya teman-teman. Bisa aku bilang sebagian dari kalian mungkin di sini ada suatu fase beberapa bulan yang lalu kalian merasa nyaman gitu ya teman-teman. Mungkin kalian pacaran, atau mungkin di sini kalian memiliki seseorang untuk bersandar gitu ya teman-teman, punya rumah untuk singgah bahasanya, seperti lagu. Nah, yang dimana di sini ada indikasi kalian merasa ada seseorang yang bisa aku jadikan tempat untuk aku bersandar, tempat aku untuk mengadu gitu ya teman-teman. Nah, seperti indikasi rumah. Namun di sini gandengan kartunya ada kartu The Snake. Snake ini ular, memang agak sedikit teman-teman. Kalau dalam Lenormand arti ular ini ada loss, licik, terus ada juga artinya ini teman-teman, pengkhianatan. Nah, kalau aku bacakan, mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa secure, merasa stabil, merasa everything is perfect, tapi tiba-tiba mungkin di sini ada indikasi pengkhianatan teman-teman. Tiba-tiba ada suatu pengkhianatan yang terjadi sehingga perasaan ini hilang, dimana kamu dikhianati mungkin oleh seseorang yang kamu kenal, entah ini pacar kamu, mantan kamu, atau siapapun lah itu teman-teman. Yang dimana ini teman-teman sebentar. Oke. Yang dimana ini ada indikasi kartu Lily. Lily itu adalah tentang pengalaman, tentang kebijaksanaan, kematangan gitu ya teman-teman, kartu Lily. Nah, bisa aku bilang sebagian dari kalian ini terkoneksi dengan seseorang, merasa nyaman, terus tiba-tiba mungkin ada terjadi pengkhianatan, konflik, sehingga kalian mungkin renggang atau putus. Namun siklus ini membawa kalian pada Lily. Lily itu adalah sebuah fase di mana ini ya teman-teman, menggambarkan tentang kematangan, dimana mungkin kalian mendapat pengalaman dari cerita ini gitu ya teman-teman. Ada kalian merasa, mungkin sebagian dari kalian merasa dengan terjadinya sebuah konflik atau terjadinya pengkhianatan tersebut, aku merasa jiwa aku lebih lebih bangun, kamu lebih ditempah bahasanya gitu ya teman-teman, kamu lebih bijaksana. Ada juga indikasi tentang kartu damai, dimana kamu juga lebih merasa mencoba untuk bijaksana dan damai dengan diri kamu sendiri. Kamu bahasanya di sini kamu udah mulai belajar gitu ya. Mungkin di sini ada situasi sebagian dari kalian pacaran, putus, terus sini mulai move on, mulai bangkit gitu ya teman-teman. Dan di sini ada indikasi kartu woman. Nah,
Oke teman-teman, kartu 29 ini adalah woman. Woman ini adalah menggambarkan suatu energi kewanitaan, di mana energi feminim gitu ya, energi yin ini menggambarkan suatu situasi di mana kalian, woman itu adalah suatu apa ya teman-teman, bahasanya wanita itu adalah sesuatu seperti sosok ibu, sesuatu yang lembut, mencintai segala hal, lembut gitu lah bahasanya teman-teman. Di sini aku bisa bilang sebagian dari kalian mungkin sudah mulai menerima fakta, sudah mulai bijaksana tentang suatu hal yang dimana kalian pernah tersakiti. Di sini bahasanya, dimana energi kalian ini lebih lebih woman, lebih wanita gitu ya teman-teman, lebih lebih penyayang gitu ya teman-teman bahasanya. Dimana kamu di sini juga mulai lembut seperti wanita bahasanya gitu. Mungkin kalau sebagian dari kalian di sini teman-teman sudah melalui suatu situasi atau suatu konflik yang dimana membuat jiwa kalian tertempas, sehingga di sini jiwa kalian lebih seperti seorang wanita dewasa yang lebih mencintai, lebih legowo gitu bahasanya. Bukan berarti di sini energinya kalian harus wanita, enggak. Namun di sini memang jiwa kalian yang tertempa, dan perasaannya itu adalah kondisi kamu bagaikan kondisi wanita dewasa gitu ya teman-teman, mencintai gitu ya teman-teman, menebarkan kasih bahasanya gitu nih, energi feminim. Terus ini ada kartu clover. Clover itu adalah ini ya teman-teman, clover nih maknanya ada keberuntungan, nasib baik, berkah gitu ya teman-teman, yang dimana kalau kita kaitkan di mana di sini mungkin kamu mendapat berkah atau kamu mendapat pelajaran gitu ya teman-teman. Kamu mendapat keberuntungan dari kisah cinta atau kisah apapun lah yang telah berlalu selama beberapa bulan terakhir. Kamu sudah mendapat pelajarannya, kamu merasa mendapat keberuntungan dari ini tadi. Dimana kamu bisa aku bilang kamu mengatasi fase ini dengan baik, dimana kamu membangkitkan sisi baik, sisi positif dalam diri kamu, sehingga akhirnya kamu mendapat berkahnya gitu ya teman-teman. Berkahnya ini maksudnya apa? Kamu mendapatkan ini ya teman-teman, mendapatkan perasaan yang dimana ini aku merasa lebih beruntung dengan mencintai diri aku sendiri mungkin, atau mungkin aku lebih beruntung dengan melepaskan gitu ya, melepaskan situasi atau kondisi yang mungkin toksik. Kamu merasa lebih gimana gitu, kamu merasa semua ini adalah berkah, semua situasi yang kamu lalui itu adalah berkah ya teman-teman. Oke. Ini adalah kondisi yang pernah kalian lalui. Lucu sekali, kita lihat di sini kamu adalah mungkin seseorang yang pernah bangkit dari suatu hal atau suatu kondisi keterpurukan, yang dimana di sini aku melihat sebagian dari kalian teman-teman sudah bangkit energinya, dan kamu merasa bahwa semua ini adalah pelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihatlah kondisi yang akan datang pada tahun 2024. Namun kita hanya akan baca 3 kartu aja ya teman-teman, aku takut videonya kelamaan. Oke, karena kita kan bakal lihat pesan-pesannya juga ya teman-teman. 2023 ada apa? Oke teman-teman, kita sesuaikan. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 kartu yang mengindikasikan sesuatu hal atau fase yang akan datang pada kamu pada tahun 2024 ya teman-teman. Di sini ada indikasi kartu bahwa kamu akan menerima yang namanya suatu letter, surat gitu ya teman-teman. Di mana ribet ya teman-teman. Yang dimana letter, surat, kamu mungkin akan menerima memang sebuah surat, sebuah kontrak, sebuah pesan, sebuah message, yang dimana surat ini tentang suatu hubungan ini bisa dalam hubungan percintaan. Kalau dalam hubungan percintaan aku bisa bilang ada seseorang yang bakal datang pada kamu tahun 2024, yang dimana dia membawa surat, yang dimana di sini ada ring. Mungkin memang ada hubungan resmi yang terjalin. Entahkah kalian getting married, atau memang di sini pacaran, atau memang ada yang lamaran gitu ya teman-teman. Nah, bisa juga surat ini tentang suatu hubungan, relationship, kontrak gitu teman-teman. Entahkah ini memang untuk karir gitu ya bahasanya. Kalau untuk karir di sini ada penandatanganan karir, atau kamu mendapatkan suatu hubungan kemitraan dengan seseorang gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini ada indikasi kartu The Moon. Moon ini tentang kehormatan, yang dimana mungkin ini membawa kehormatan bagi kamu, sehingga di sini kartu Moon ini mengindikasikan tentang kehormatan, tentang kecantikan kalau dalam sisi positifnya gitu ya teman-teman. Yang dimana mungkin dengan datangnya sebuah surat, sebuah pesan yang dimana tentang suatu hubungan ini akan membuat kamu lebih merasa you're valuable gitu ya, kamu bervalue. Yang dimana di sini ada perasaan seakan-akan kamu tuh indah seperti wanita di dalam cahaya rembulan gitu ya teman-teman, bahasanya seperti itu. Nah, indah sekali. Sedikit kita mengintip ya fase yang akan datang pada tahun 2024. Wah, indah sekali. Di sini ada indikasi hal-hal baik akan terjadi ya teman-teman. Ada sebuah hubungan yang akan terjadi, di mana di sini membawa dignity gitu, kehormatan.
Oke, kita akan lihatlah afirmasi positif yang akan diberikan kepada kamu ya teman-teman. Karena kan sudah banyak dari kalian menonton bolak-balik melihat channel tentang perasaannya dia, terus sampai kamu lupa untuk memikirkan perasaan kamu sendiri. Kamu lupa ternyata kamu juga harus diisi dengan afirmasi positif. Hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa your guys are valuable gitu loh. Kalian tuh sangat bermakna gitu ya teman-teman. Nah, ayolah kita lihat di tahun 2024 hal apa sih yang cocok untuk kita lakukan teman-teman. Ini adalah kartu oracle yang dimana dia mengindikasikan hal-hal positif. Oke. Oh, ada 2 kartu teman-teman. Dan sings. Oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada 4 kartu teman-teman. Sebentar, kita sesuaikan. Oke teman-teman. Di sini sudah ada 4 ini ya bahasanya, 4 tebaran kartu mengenai hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Oh, ini terkena kutek teman-teman. Ya udah, biarkan saja. Hal-hal yang bisa kita lakukan pada tahun 2024. Kita akan mengisi tahun 2024 dengan kegiatan-kegiatan positif teman-teman, dimana mereka bilang look to the stars, dimana mungkin kalian bisa melakukan afirmasi positif seperti kalian malam-malam melihat bintang gitu ya teman-teman. Karena memang terkadang kita mengagumi pemandangan itu membuat hati kita lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Jadi kita terjauhi gitu untuk mikir hal-hal yang negatif gitu ya teman-teman. Atau look the star juga bisa bermakna kita melihat ramalan-ramalan tentang zodiak gitu ya teman-teman. Hanya untuk seru-seruan, bukan berarti kita melihat ini kita apa ya teman-teman bahasanya ya. Hanya untuk seru-seruan, hanya sekedar kamu prepare gitu. Dalam melihat ramalan-ramalan ini, kita bukan berarti kita memprediksi talk gitu ya teman-teman. Kita hanya prepared gitu ya. Kita hanya udah setidaknya kita siap gitu loh dalam menghadapi suatu situasi. Itu ya teman-teman. Dimana di sini mungkin kamu bisa lihat ramalan-ramalan, di sini ada zodiak juga teman-teman. Nah, atau memang kamu melihat bintang-bintang gitu teman-teman, mengagumi pemandangan. Terus di sini ada kartu Sing with the Moon. Sing with the Moon ini adalah sinkronasi dengan bulan. Bulan itu dia memiliki fase teman-teman, yang dimana kita sebagai manusia juga ada fasenya. Ada fase di saat kita seperti ini, ada fase kondisi kita seperti ini. Nah, kalau memang fase itu lagi terjadi gitu, bahkan di dalam dunia ramalan itu ada ya teman-teman, kita bisa lihat bulan ini adalah bulannya patah hati gitu, bulan Januari gitu ya teman-teman misalnya. Nah, arti Sing with the Moon itu adalah dimana di saat fase tersebut sedang terjadi, jangan cobalah kita untuk mencoba kuat banget tuh memaksa untuk keluar dari fase tersebut gitu ya teman-teman. Jadi itu dia bilang sinkronasi lah. Memang jika fase ini memang fasenya lagi untuk berjarak, coba memang beri waktu sebentar, jarak dulu sebentar gitu ya teman-teman. Nih, mungkin memang ada reader lain yang dimana mereka menyebutkan bahwa ini adalah bulan ini, bulan Januari, mungkin memang di sini fasenya banyak orang putus gitu. Kalian bisa cari, ada loh yang baca-baca gitu, biasanya reader luar negeri gitu ya. Terus di sini ada lakukan kegiatan positif, yaitu sing, menyanyi. Nah, sing ini kan adalah suatu kegiatan dimana kalian letting your heart out. Terutama aku ya teman-teman, aku adalah tipikal orang yang gak bisa nyanyi tapi suka nyanyi. Itu gimana ya bahasanya, dimana di saat kita nyanyi gitu teman-teman, kita bisa letting our heart out gitu. Mungkin kalian juga bisa melupakan ini ya, hal-hal negatif gitu teman-teman, dimana mungkin di 2024 kalian bisa mengambil ini ya, bahasanya hobi-hobi seperti menyanyi gitu teman-teman. Oke. Di sini ada dance, menari. Yang dimana dance ini adalah suatu situasi dimana kita menggerakkan badan sesuai ini ya, sesuai perasaan hati gitu. Jadi ada suatu kondisi di mana hati kamu merasa lega gitu teman-teman. Ini termasuk salah satu bentuk afirmasi positif yang akan dilakukan ke kamu juga. Oke, satu lagi kita lihat teman-teman. Bottom of the deck ada make a vision board. Wah, ini penting banget ya teman-teman. Nah, untuk di tahun 2024 biasanya kan ada tuh, kamu udah ada resolusi apa aja nih. Nah, gitu teman-teman. Nah, sama dengan kartu ini dia bilang bikinlah vision board. Ini adalah dimana kamu menaruh di dinding kamu letakkan gitu ya teman-teman, vision board dimana pandangan kamu tentang suatu hal positif, entah pencapaian kamu atau memang suatu hobi yang ingin kamu lakukan, atau memang kata-kata afirmasi positif, kata-kata motivation. Seperti yang aku bilang teman-teman, terkadang kita terlalu memfokuskan kepada orang sehingga kita tidak memikirkan bahwa jiwa kita juga perlu teman-teman, perlu diberikan afirmasi positif. Seperti itu teman-teman. Make a vision board. Ini sama seperti kamu bikin ini ya, schedule
apa sih bahasanya, schedule gitu kan. Nah kamu bikin schedule tentang tujuan kamu, tentang sesuatu yang ingin kamu capai, atau kata-kata positif gitu. Mungkin di saat kamu melihatnya kamu lebih termotivasi. Itu teman-teman. Oke lah teman-teman, udah berapa menit? Udah 15 menit. Kita lihat di tahun 2024 apakah apa yang mau kita baca ya teman-teman. Ini ada angel answer. Oke lah, kita akan lihat apakah di tahun 2024 kamu akan ini ya, memulai suatu relationship gitu ya teman-teman. Seperti itulah bahasanya. Apakah di tahun 2024 kita harus ini ya, punya suatu hubungan, apakah hubungan asmara? Mari kita lihat teman-teman. Nih, not the right time, okay. It's up to you, benar. Dan perfect timing. Nah teman-teman, dia bilang di tahun 2024 kan terkadang ada tuh sebagian yang nanya, aku tuh bingung kak gitu, haruskah aku membuka hati atau tidak gitu. Apalagi untuk di tahun 2024 aku tidak mau tersakiti lagi gitu. Nah kalau jawaban dari angel answer, dia bilang memang bukan waktu yang tepat kalau memang hati kamu gak tepat. Karena apa? Karena sebenarnya it's up to you teman-teman, ini tergantung kamu. Sampai angelnya juga ikut turun coba bilang ya teman-teman, bahwa ini tergantung kamu. Kalau kamu rasa hati kamu bisa, kamu rasa kamu udah mulai apa ya, tidak terlalu bermain di perasaan, jadi kamu balance pakai logika juga percintaannya, it's a perfect timing gitu ya, waktunya akan tepat gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah apa ya, pembacaan kita untuk hari ini gitu teman-teman, dimana di sini kita melihat resolusi ataupun pembacaan akhir tahun, dimana mungkin kalian bisa mendapat suatu resolusi yang baru, dimana kita melihat kondisi yang telah kamu lalui. Memang banyak suatu fase, suatu rintangan yang telah kamu lalui, tapi hebat sekali kamu bisa sampai di titik ini ya teman-teman. Tetap semangat untuk tahun depan gitu, kita akan 100% di tahun depan. Nah dengan pembacaan ini aku harap kalian lebih apa ya, lebih rileks gitu ya ke diri kalian, tidak terlalu memaksakan diri kalian untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali. Terkadang kita tuh perlu mengalur ikut alur gitu teman-teman. Nah teman-teman, tetap semangat. Aku Grace, sampai jumpa di next readingan lagi. Bye teman-teman.